dalam sebuah PT bahwa perubahan modal ini dimungkinkan terjadinya, termasuk juga jika terjadi perubahan modal ditempatkan dan modal disetor. Seperti kita ketahui bersama bahwa modal ditempatkan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 2007 tentang perseroan terbatas, minimal ya, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan. Sedangkan dari modal disetor ya, modal disetor itu disetor adalah 100% dari modal yang ditempatkan. Artinya apa? Antara modal ditempatkan dan modal disetor itu sama-sama 25% dari modal dasar. Modal disetor artinya 100% dari modal ditempatkan. Dulu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 95, modal disetor ini adalah 50% dari modal ditempatkan. Atau kalau di total, modal disetor ini dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 adalah 12,5%, ya, seperti itu. Karena separuh, ya. Sekarang tidak 100%. Jadi antara modal ditempatkan dan modal disetor itu sama-sama kondisi dan posisinya. Ini penting ya, Bapak Ibu sekalian harus kita pahami. Kapan modal di dasar ini diterapkan dalam undang-undang? Bahwa dalam suatu pendirian PT yang perlu kita ketahui memang modal dasar. Berapa modal dasar PT? Akan tetapi ketika dalam praktek, ketika dituangkan ke dalam akta, maka yang berperan penting sesungguhnya adalah modal ditempatkan. Kenapa? Karena modal ditempatkan inilah yang dicantumkan di dalam akta autentik. Jika antara modal dasar dan modal ditempatkan ini berbeda. Contoh modal dasar 1 miliar rupiah. Maka seandainya mereka memiliki 50% modal ditempatkan atau 500 juta rupiah, oke-oke saja. Tapi paling minim, paling rendah adalah 250 juta rupiah menurut undang-undang atau 25%. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi minimal 25% itu atau tadi contoh yang kita kemukakan adalah 250 juta rupiah. Nggak boleh kurang dari itu. Jadi harus lebih. Bagaimana kalau dia lebih? Misal tadi 500 juta rupiah. Boleh saja, lebih baik. Bagaimana kalau full, Pak? 100% dari modal dasar, modal ditempatkan ini 100%. Artinya antara modal dasar dan modal ditempatkan itu full. Berarti kalau full ini terjadilah yang disebut dengan tanpa adanya saham dalam portfolio atau saham dalam simpanan. Jadi modal dasar, antara modal dasar dan modal ditempatkan itu, jika terjadi ruang atau terjadi atau tidak sama, itu yang disebut dengan saham dalam simpanan atau disebut atau dikenal dengan saham dalam portfolio. Nah, ini saham dalam portfolio ini kapan harus diselesaikan? Ya, harusnya menurut undang-undang kalau PT itu sudah berbadan hukum atau disahkan oleh menteri atau berbadan hukum, maka saham dalam portfolio ini harus dilengkapi, tetapi itu tidak harus.
Namun yang penting diperhatikan dalam praktek bahwa modal yang dicantumkan di dalam PT, dalam anggaran dasar, akta pendirian adalah saham dalam modal ditempatkan. Ketika datang klien ke kantor kita, dia biasanya membagi dalam bentuk persentase. Saya bersama teman saya 3 orang, A, B, dan C. A 40%, B 30%, C 30%. Ini biasanya dalam praktek mereka datang ke kantor kita menyampaikan demikian persentase. Modal dasarnya berapa, Pak? Modal dasarnya 1 miliar, Pak. Lalu modal Bapak tempatkan berapa? Kira-kira 250 juta. Maka persentase tadi 40, 30, 30 tadi antara A, B, dan C yang dibagi persentase tadi adalah ke dalam modal ditempatkan tadi. Yang dicantumkan dalam akta terutama di pasal 20 Akta Pendirian PT. Ini biasanya yang menjadi hukum kebiasaan. Dicantumkan dalam akta notaris atau akta pendirian. Nah, ini dicantumkan ya si A 40%. Dari mana? Dari 250 juta dari contoh kita tadi ya. Berarti si A memiliki saham 40% dikali 250 juta. 40% dikali 250 juta berarti hasilnya 100 juta rupiah. 40 dikali 250 juta. 40%. Hasilnya adalah ya 5 hasil 4 ya, 4 kali 2 250 juta ya. 250 juta dikali 4 ya, berarti coba di 40% ya, 100 juta ya, begitulah kira-kira ya. Sisanya 150 juta rupiah ke B dan C. B 30%, 30% dikali 250 juta. Berarti 75 juta rupiah. C juga demikian, sama, 75 juta. Jadi 175, 75. Bagaimana dengan nilai sahamnya atau lembar atau helai sahamnya? Kalau di PT Persekutuan Modal atau PT tertutup, PT biasa itu tidak ada atau tidak boleh disebutkan kata lembar dan helai. Jadi langsung saja. Berapa sahamnya? Karena kalau kata lembar atau helai itu hanya ada pada PT terbuka atau go public. Kalau di PT biasa, nah itu tidak ada, ya, tidak ada helai atau lembar. Maka kalau dalam akta itu dihapuskan, ya, itu dihapuskan.